pada saat itu ketika lu pertama kali mendengar tuh, Los, wifi kita mati Los, apa yang lu pikirkan? Pertama, gue jujur ya, kata pertama yang keluar dari mulut gue adalah Itu nanti boleh disensor ya Pak? boleh Pak. Boleh. Jadi gimana caranya gue arrange gini, semua orang bilang settingan. Gimana caranya bikin fight koreografi orang udah bos pingsan 2 kali, terus tiba-tiba dibalikin pakai 1 tendangan, terus nggak bangun-bangun. Lu gila Pak, setipe semua tuh. Waduh. Dan yang paling dahsyat ya Pak, setelah acara gue selesai, gak ada orang komplain lagi tentang itu, gak ada orang yang inget tentang internet mati 2 jam. Dan lu tahu satu persatu ya sisa dikit lah kontennya. Itu konten buzzernya mereka minder take down sendiri karena nggak naik. Akhirnya gue dulu bikin challenge berhadiah memang, tapi gua nggak pernah kasih challenge tiba-tiba orang dikasih duit random aja gitu loh. Yang like, yang follow nggak pernah gua. Kamu sudah follow? 10 juta, nah dikali 2 1 juta atau dikali 2. Oh, menurut lu giveaway bikin penonton bego? Bikin bego lah Pak, bikin bego lah. Orang tuh harus tahu kalau lu mau dapet duit, lu dapet berkat, ya lu harus kerja. Itu yang harus orang tahu. Kayak narkoba Pak, itu Pak jahat banget itu, ke kepala kita tuh terlalu jahat itu. Jadi orang bego lah, ngapain gue nonton lu kalau lu gak kasih gue duit, gak kasih gue keuntungan. Misalnya lu sekarang, udah deh gue mau mengejar nih, saya mau mengejar punya followers paling banyak di Indonesia. Nah, lu bagi-bagi duit. Ngejar Mr. Beast lah ya gitu ya. Iya anjing, ngejar Mr. Beast bangsat. Nah, lu sanggup gak dengan kapasitas lu sendiri, tanpa ada investor, tanpa ada entah uangnya dari mana gitu loh. Gue nanya lu. Oh, maksudnya kalau misalnya lu mau random aja, kalau misalnya lu mau jangan giveaway gitu. Dengan giveaway lu bisa nggak? Waduh, jadi yang giveaway aneh-aneh nih. Aneh-aneh lah pasti anjir. Yakin lu? Gue kalau misalnya dari hitungan ini mungkin gue skill lapangan gue belum se-elu ya. Enggak, aneh-aneh antara memang dia aneh cuma mau nyari follower doang. Oke. Dimana itu nggak mungkin karena dia buat apa gitu. Iya buat apa? Ya lu angka 50 juta terus mau ngapain? 100 juta mau ngapain anjing? Oke. Mau bikin dunia jadi lebih baik. Tai kucing lah. Anjir. Lu beli pesawat tempur lu ke Israel Plastik Solo. Orang nih, lu lihat sekarang siklusnya nih. Semua orang yang giveaway, dia dapat followers yang puluhan juta. Ya. Dihujat. Akhirnya buat nutup hujatnya apa? Dia giveaway lagi lebih gede supaya pada diem. Sini deh lu gue bayarin, sini deh gue ingin, sini lu gitu. Buat apa Pak? Mau sampai kapan di lingkaran setan itu gitu? Mau sampai kapan di lingkaran setan itu gue tanya. Tapi lu dapat followers gede loh. Peduli setan Pak. Kalimat ini bukan era lo lagi kayaknya nggak berlaku ke sosok yang satu ini ya. Dari seorang tiktokers viral, dikenal sebagai Ceos, botak TikTok, botak terkuat di bumi, sampai sekarang CEO of Beyond yang sudah berhasil mengadakan event tinju yang viral banget. Kira-kira gimana ya cerita sepak terjang Celos membangun bisnis dan juga karirnya? Buat teman-teman, pastikan nonton video ini sampai akhir untuk pelajari selengkapnya. Celos, susah banget baca nama lu. Alah, gimana sih? Bang, gue udah lama. Susah banget gue pas baca ya. Celos, gimana lah baca? Celos ZXZ. ZXZ. Nah tuh, kalau lidah gue agak pendek susah gue ya. Nah, ini gue mau nanya nih. Buat orang-orang di sini ya, penonton gue mana tahu ya pada tinggal di gue kagak kenal lu ya. Oh iya. Lu boleh dong kenalin diri. Celos ZXZ. Botak berkuat di bumi. Kayaknya banyak banget ini ya. Lu itu udah dikenal tentang banyak hal gitu. Banyak. Dari botak terkuat lah, dulu pernah tiktokers lah, sekarang masih TikToker, sekarang masih tiktokers. Terakhir lu bikin event yang Beyond itu keren banget sih Pak. Thank you Pak. Gue mau nanya nih soal si Beyond itu. Lu expect gak sih hasil eventnya itu semegah itu, seseru itu ketika Beyond 3? Gak pernah ada Beyond yang di dalam ekspektasi gue Pak. Semuanya di luar ekspektasi gue. Di luarnya itu yang bagus atau yang jelek nih? Bagus dong. Beyond 1 ya kan. Dari semua sport event yang ada di YouTube gitu, ada Vindes, ada Rans, ada Deddy Corbuzier, tiba-tiba channel yang gak ada apa-apanya lah sama mereka. 2 juta subscriber, tiba-tiba viewsnya 12 juta. Beyond 2 waktu itu banyak banget tuh acaranya. Di dalam satu week yang sama ada Vindes bikin badminton, terus tiba-tiba Rans bikin tinju juga. Iya. Ya kan? Ya. Semua seminggu setelah gue. Tiba-tiba gue 17 juta.
Terus kayak kemarin pertama kalinya gue double stream dan satunya bayar lagi kan. Gue gratis 8 match pertama. Habis itu nonton komentator. Orang nonton komentator loh Wak, maksud gue. Orang nonton komentator. Terus gue kan streamnya berbayar 20.000. Tiba-tiba streamnya 23 juta. Mau 24 lagi sekarang, 23,8. Terus gue belum boleh ngomong sih. Cuman yang jelas pay per view gue tuh 3 kali ngalahin rekor debutnya pay per view UFC. Anjir. Berarti Tuhan Yesus Pak. hasilnya itu luar biasa banget dong. Hasilnya luar biasa. Akhirnya Beyond lanjut Pak. Kalau nggak, karena kemarin tuh napas terakhir gue tuh. Napas terakhir itu maksudnya gimana? Udah pakai inisial kapital terakhir gue di perusahaan. Oh, Jadi kalau kemarin gue bocuan gue gak akan bikin lagi. kok bisa? Maksudnya kan selama ini image gue terhadap Beyond ya, maksud gue kan lu sponsor juga gede, event gede, penonton banyak gitu loh. Maksudnya kenapa bisa sampai yang Beyond 3 sampai di titik darah penghabisannya lu gitu? Sponsor gede, tapi gue kan bertahap ya Pak ya. Yang pertama rugi 800 juta, no sponsor Oke. sama sekali, Ya. no sponsor sama sekali. Abis itu Beyond 2 baru ada gue dipercaya satu sponsor, Otto kan. Beyond kemarin lah baru ada kurang lebih 5-6 sponsor yang kerja sama gue. Tapi tetap buset dah hidung gue nih. Kabar Pak. Ini kalau yang lagi nonton podcastnya sambil di mobil ya, ditemani suara hidungnya Celos. Ini agak unik nih podcastnya nih. Apa tadi gue ngomong? Iya, yang penting yang Beyond 3 itu gimana nih ceritanya, lu dipercaya 5 brand. Ya kurang lebih ya. Ya lebih 5 brand ke atas lah, gue lupa juga. Iya. Ya segitulah kurang lebih. Ya tetep plus Pak, kan gede banget bikin acara kayak gitu. Iya. Modal ya. Ah. Produksian. Ya lu bayangin aja orang nyewa satu tenis indoor-nya 400 juta Pak. Untuk satu malam. Oh enggak, minimal kan nyewa 4 hari. Oh, Kan kita juga ada loading 2 hari kan. iya iya sih. Loading, unloading, sama hari H. Iya ya. Jadi berarti kalau misalnya kemarin yang Beyond 3 itu kalau misalnya lu masih bocuan, udah nggak ada lagi Beyond nih ceritanya. Itu pasti ya jadi tamparan keras buat perusahaan, dan kita pasti akan cari cara. Maksudnya minimal pasti acara akhir tahun gak ada. Oh, oke. Gitu. Tapi untungnya hasilnya luar biasa. Ya? Balik di pay per view. Oh, lu terselamatkan. Karena kemarin itu ya salah satu yang naik panggung kemarin pas Beyond kan. Gue kan nggak tahu nih Beyond itu maksudnya apakah lu untung atau enggak, itu kan urusan internal gitu ya. Maksudnya kita sebagai penonton juga nggak banyak lah yang tahu. Ada salah satu tamu itu yang kemarin naik dan dia bilang si Celos ini padahal udah 2 kali ngadain acara dan bocuan gitu loh. Maksud gue, lu mau ngapain gitu loh? Lu kan maksudnya seorang Celos, ibarat kata lu kalau mau nyari duit gampang lah. Lu udah terkenal, endorsement masuk banyak, kerjasama banyak. Kayak buat apa sih lu mau ngegedein Beyond sampai di titik lu bocon pun masih lu hajar event lagi gitu loh. Karena nggak banyak loh orang yang misalnya dari event pertama bocon masih mau lanjut event kedua gitu loh. Gue gak mau sosokan kayak orang gitu ya. Maksudnya ini maksudnya kayak Manis-manis. orang banyak. Memang plan roadmapnya kalau kita bocuan itu emang 3 event. Harusnya. Memang lu udah ready untuk itu. Ready untuk 3 event. Oke. Ya, inisial capital yang kita ini kita kasih buffer buat acaranya ini. Tapi kalau misalkan ditanya kenapa gue bikin Beyond di luar dari endorsement yang gue terima semua segala macam, karena itu baru panggilan hidup gue. Kayak itu tuh yang paling resonance gede banget. Tuhan kasih hikmatnya kan menurut gue Pak, kalau misalkan gue dengan umur gue yang sekarang dan bukan atas karunia Tuhan kasih idenya selengkap itu ya, gue tuh dikasih roadmap lengkap Pak 5 tahun Pak. Maksudnya visionnya tuh dari referensi hidup gue selama gue hidup 22 tahun nih kan, sebelum gue bikin deck Beyond, gue berpartner sama USS. Ya
Tuhan tuh kasih gue roadmap 5 tahun buat gue babat. Terus Tuhan squeeze semua 2 tahun ini mestinya jadi semua tuh roadmap 5 tahun. Lu cerita begini gue merinding sih. Soalnya gue inget banget ya, pada saat itu ketika itu eventnya kayaknya baru Beyond 1 apa belum ada Beyond 1, gue lupa, yang di rumah gue gitu loh. Ya. Yang lu ceritain. Nah buat kalian yang gak tahu ya, gue sama Leo tuh kenal tuh bener akrab guys. Gue nginep di Medan, setiap ke Medan gue kabur ke rumah dia. Ya jadi yang bikin gue merinding itu kenapa tadi pas dia cerita gue merinding kan, karena semua yang diceritain, dan ketika ini juga ketika gue masuk ke event Beyond 3 itu ya, wah itu gue beneran merinding. Kenapa? Karena gue inget momen dimana lu ceritain, Pak gue mau begini. Jujur ya pada saat itu gue merasa ini orang bener gak nih gitu loh. Semua orang yang denger pasti gitu. Karena di Indonesia belum ada yang seperti itu. Dan ketika lu berani ceritain ke gue bakal begini Pak, bakal bikin begini. Gue kayak ragu, pasti dong, normal lah. Karena gue belum pernah melihat hal sebesar itu. Ya. Dan ketika lu buktiin beneran jadi, nah itu gue beneran kagum banget sih. Itu gila sih. Yang buktiin beneran jadi itu bukan gue Pak, Tuhan Pak. Gue sekali lagi gue ngomong ya, gue bukannya gue klise all glory to God Pak. Gue cuma lakukan apa yang gue tahu ya kan. Setiap video yang gue upload, usaha yang gue lakukan di dalam kontrol gue, misal kan titik-titik promosi, preskon 1 pukulan terkuat di bumi, preskon 2, habis itu gimana caranya gue bikin titik-titik kayak body shot challenge, terus ada power cube, itu mungkin gue bisa ambil klaim tuh. Ya itu usaha yang gue lakukan sampai akhirnya hari H. Jadinya kayak apa? Itu Tuhan semua Pak. Orang nih 4.900 orang didatengin ke tenis indoor Senayan, itu Tuhan. 23 juta orang nonton komentator, itu Tuhan. Ya kan? 3 kali rekor UFC itu Tuhan juga Pak. Karena gak ada hitungan matematika pastinya tuh gak ada. Iya. Gak ada bukunya. Trik konten untuk promosi acara tinju gak ada Pak. Iya. Intinya lu itu, 1 lu pionir, dan 2 itu lu melakukan itu dan memecahkan rekor lagi gitu loh. Itu yang gila sih menurut gua. Dan kemarin itu eventnya, nah ini gua sebagai POV penonton pada saat itu ya. Ketika kan ada kasus tuh, bukan kasus lah, ada problem lah. Hampir semua problem yang di Beyond 3 fatal semua Pak. Dari awal. Dari gua awal susun fight card, banyak banget Pak problemnya. Apa coba? Yang boleh diceritain deh. Yang jelas gue drama sama drama kontrak lah, ada lah. Oke. Drama kontrak. Terus lanjut fight card gue tiba-tiba dirombak, ada oknum yang narik fighternya. Oke. Terus ini yang gede, yang ini aja lah ya, wajar-wajar ya. Pokoknya sangat banyak sekali. Terus gue nggak tahu apakah karena area of coverage pekerjaan tim-tim gue tuh jadi jauh lebih besar kan. Dulu gue cover cuma 1.000 orang, 1.000 sampai 1.100 sama undangan kan. Sekarang jadi 4.900 plus gue harus edukasi pay-per-view dan segala macam, dan tim gue jumlahnya masih sama. Ya kan, tim gue jumlahnya masih sama. Itu semua kayak semua miskom. Semua hal, miskom ke sponsor, miskom ke gua, miskom, semua miskom Pak. Semua miskom, dan semua harus bayar kesalahan itulah. Jadi iritan kita habis di waktu gitu. Semua jadi mepet. Sampai hari H pertandingan pertama tiba-tiba internet mati 2 jam dari GBK. Nggak pernah ada sejarahnya Pak. GBK internet mati sore-sore. Makanya gua itu pada saat itu ya, wah ini Celos, gue nggak tahu ya apa yang di pikiran lu pada saat itu. Maksudnya gue juga nggak berani bayangin, karena kalau gue ada di posisi lu, gue juga nggak yakin gue bakal sekuat lu. Karena gini loh, untuk sebuah wifi di GBK itu mati, berarti yang tidak ibarat kata GBK-nya itu nggak expect, pasti dong wifi-nya bisa mati. Itu yang pertama. Yang kedua, tim elu. Yang ketiga ini langsung gue ceritain aja ya. Jadi kan gue juga ada vendor, gue kan bekerja sama banyak orang dong. Kan gue ada tim inti, gue ada ada third party dan lain segala macam. Jadi gak ada yang tahu bahwa dibilangnya nih. Jadi gini, pokoknya gini. Sebenarnya internet GBK itu gak mungkin mati karena ada 5 sutet. Oke. Ada 5 sutet Telkomsel, di mana sebenarnya sutetnya itu 4-nya cadangan.
Jadi kalau satu mati ada satu, satu mati ada satu, satu mati ada satu, satu Sampai mati ada satu. sebegitunya. Ini nggak mungkin mati, Iya. kecuali dimatiin. Oke. Dimatiin itu ada dua, Heeh. antara sengaja atau pemeliharaan. Oke. Oke. Cuman yang nggak masuk logis gua sebenarnya adalah kok pemeliharaan sore-sore pas ada acara. Bener, dan Itu kan ada satu. acara. Itu satu. Heeh. Ini gue tanpa mendiskreditkan siapapun ya, gue juga masih belum tahu, kasusnya belum clear nih. Jadi dari vendor gue dan tim gue tidak ada pemberitahuan sama sekali kalau misalkan ada pemeliharaan jam 4 sore pas acara gue. Oke, terus abis itu dirunutin, dicari surat-suratnya sama orang tenis indoor kan. Jadi kan kalau GBK kan dibagi jadi GBK, tenis indoor, Indonesia Arena, Istora dan lain-lain lah, tenis outdoor gitu kan. Akhirnya ternyata ada surat setelah hari H tuh baru kelihatan. Ada surat katanya ada pemeliharaan jam 16 sampai 16.30, biasanya setengah jam. Ya, oke. Gue mati 2 jam. Ya. Jadi setelah setengah jam Istora udah nyala, semua udah nyala. Cuman tenis indoor. Tempat lu doang. Iya. Yang kebetulan juga lagi ada acara nih. Nah, yang kebetulan juga mestinya gini Pak, mestinya GBK tuh tahu persis karena dari lama tuh udah merah karena udah ada acara. Dan gue baru tahu juga lah ada pemeliharaan tuh sore-sore, gue baru tahu orang pemeliharaan tuh jam 12, jam 1 pagi gitu kan. Terus ya gue juga nggak mau menyalahkan siapa-siapa, cuman waktu itu tuh gila Pak, buset. Yang masuk email gue ribuan. Oke. Komplain bilang udahlah gue sedekah lah 20.000 sama lu bang gitu-gitu dan lain segala macam. Plus buzzer kompetitor. Waduh. Buzzer kompetitor. Aku udah cuek lah, orang dia upload Oke. juga buzzer kompetitor. Oke. Terus kayak, dan yang dahsyatnya nih, kan buzzer kompetitor dibalesin dong sama fans-fansnya Beyond gitu, fans-fans gua gitu kan. Dibelain dong, siapa sih yang mau punya seperti acara ini? Iya. 2 jam, karena memang gue nggak pernah ngaret Pak. Gue tidak pernah ngaret, memang itu kan pegangan gue gitu loh. Terus buzzer-buzzernya nyerang, ya gabung lah, ada buzzer, ada komplain, tapi buzzernya tuh konten yang jelas. Oke. Buzzernya konten dan setipe semua tuh. Waduh. Dan yang paling dahsyat ya Pak, setelah acara gue selesai, gak ada orang komplain lagi tentang itu, gak ada orang yang inget tentang internet mati 2 jam. Dan lu tahu satu persatu ya sisa dikit lah kontennya. Itu konten buzzernya mereka minder, take down sendiri karena gak naik. Tapi, nah ini gue jadi muncul pertanyaan nih. Iya. Oke. Lu bilang kan ada buzzer. Iya. Maksudnya kita main di dunia media, kita tahu lah nggak ada buzzer yang ibarat kata, misalnya nih gue hari ini posting sama Celos podcast nih, terus mau gue buzzerin. Di detik itu juga gue cari buzzer, nggak mungkin dong. Gue nggak tahu, tapi ini gue nggak bisa bilang apa-apa. Cuman yang jelas gue kan cuman merekakan apa yang gue rasakan kan. Ya gue di situ manajemen krisis apa yang gue bisa lakukan. Manajemen krisis yang gue bisa lakukan adalah ya gue tanya rekanya gimana. Kenapa aku nggak ada pemberitahuan? Gue sampai nanya vendor, nggak ada Pak. Saya juga baru tahu gitu semua segala macam. Itu vendor yang di situ cuma 2 orang dan itu teknisi. Habis lah kena gua, kena orang MTech, semua dong kena. Terus dia cuma bisa bilang ya kayak saya nggak tahu nih, saya juga nggak tahu. Ya udah terus akhirnya untung waktu itu ada ada tindakan juga dari orang MTech, akhirnya ambil mobil satelit terus sama bawa Starlink 2 Pak. Cuman karena area ring 1 Starlink tuh nggak bekerja sebegitu bagusnya. Dan kalau mobil SGN gitu, SNG apa SGN deh, itu pokoknya satelit. Itu tuh ada waktunya juga buat dia nembak terus balik lagi. Nah ini gua ya udah deh, kita tinggalin deh. Maksudnya entah itu kenapa bisa kejadian, ya udahlah gitu. Iya. Sekarang gua mau nanya lebih ke gini aja. Pada saat itu, ketika lu pertama kali mendengar tuh, Los, wifi kita mati Los. Iya. Apa yang lu pikirkan? Pertama, ini gue jujur ya, kata pertama yang keluar dari mulut gue adalah Itu nanti boleh disensor ya Pak? boleh Pak. Boleh. Jadi Gitu. itu gue keluar dari ruang VIP. Sebenarnya orang dalam nggak ada yang tahu mati. Iya. Internet tuh nggak ada yang tahu mati. Karena kan waktu itu gue langsung refleks.
Gue mati. Kenapa nih streaming? Karena masuk ke email gue kan langsung. Email ribuan pak, lu bayangin pak. Mana ada sejarahnya, WA aja dalam satu waktu gak pernah ribuan. Ini ribuan masuk terus gue langsung bilang ini gimana, semua langsung gue panggil teknisi, gue panggil orang MTech, gue panggil ini, gue tanya kenapa. Terus gue udah selesai, terus gue mikir gimana nih caranya. Gue langsung ambil power cube gue kan. Gue ambil power cube gue, MC gue suruh naik. Lu hibur lah orang yang di dalam, supaya orang nggak tahu yang di dalam bahwa internet kita mati. Yang tahu kan cuma orang luar kan, orang yang dalam kan udah lumayan tuh pak yang datang gitu loh, hampir 1000-an awal-awal. Udah terus gue keluar, gue nggak tahu gue harus ngapain kan. Gue ngomong waktu itu sama Pak Indra. Pak Indra tuh dia udah jauh lebih berpengalaman lah. Dia pernah managing jadi floor director Asian Games gitu-gitulah. Jadi gue tanya kita harus lakukan apa pak? Terus dia juga bingung. Ya semua bingung pak. Pernah kejadian dalam sejarah. Maksudnya MTech itu kan perusahaan besar benar. Dan dia kan streaming kan. Dia tuh gak pernah ngerasain itu. Gua streaming dari acara kecil terus sampai acara gue yang paling gede aja, gue gak pernah. Acara-acara gue kacang aja gak pernah, internet mati gitu loh. Jadi makanya ini pukulan berat. Ya gue langsung bikin postingan yang gue bilang mohon maaf streaming ini karena internet GBK down. Kita akan kembali lagi. Itu buset pak. Gak pakai lama pak. 5.000 komennya langsung. Kalau langsung 5.000. Gue nggak bisa ini ya, gue manajemen krisis. Yang penting di dalam udah jalan, udah ada entertainment. Terus orang udah mulai keluar. Untungnya sponsor gue bootnya menarik semua. Semua ada activation, video ada activation, Apple-nya ada activation, auto ada activation ya kan. Udah dari situ semua orang masih pada happy. Ya gue inilah semua sponsor bantuin gue. Waktu itu kode di Evolin langsung mau nggak pakai wifi, pakai orbit yang kecil gini. Terus bawa ke MTech kan. Nggak bisa. Sebenarnya bisa aja sih pak, tapi sementara juga mati. Berapa giga ini? 20 giga pak. 20 giga kalau buat akses di boot mainan ya seharian dia bisa. Cuman kalau buat streaming nembak ke satelit terus nembaknya gue double loh. Nembak ke video sama nembak ke YouTube gue. Oh iya. Habis lah 20 giga mah bentar. 10 menit ya, 10 menit kali. Mainnya belum selesai mati lagi udah. Ya, mati lagi. Jadi kayak mending kita nggak usah, kita tunggu aja. Sudah balikin lagi orbitnya. Terus ya udah akhirnya jam 5 mobil dateng, Starlink udah dipasang, langsung lah gue bikin video sebagai bentuk pertanggungjawaban dong. Maksudnya orang gue nggak mau bertanya-tanya. 2 jam pak. Ya, itu gila sih. Gila pak, 2 jam. Iya. 2 jam tuh berarti kalau misalkan kan gue 11:30 mestinya Reni Pangalila kan. Reni Pangalila KJ itu 11:30. Ini semua orang udah komen. Masa orang nih atlet gue suruh main jam 2? Iya. Gak mungkin gue potong dong fight card gue. Gak mungkin. Iya kan. Terus gue langsung pengondisian waktu itu gue ke sponsor gue. Bilang kan ada halftime show kan, gue bilang boleh gak halftime show yang di-cut? Semua sponsor gue untung bayar pak. Apa-apa as long as acaranya lancar kita dukung. Udah dapat approval dari itu semua, langsung gue bikin video. Nih mobil satelit udah ada, kita ada Starlink, kita ada ini. Terus ini abangnya juga masih ngerjain. Gue bilang kita bakal balik sebentar lagi. Bener balik sebentar lagi. Tuhan jawabnya gimana pak? Buat ngambil waktunya lagi. Pertandingan pertama lawan KO. Setelah internet balik lagi KO lagi. Lagi KO lagi. Gila pak, terlalu dahsyat. Jadi akhirnya gue cuman ke buffer 1 jam. Gue ke buffer 1 jam. Terus ya dipotong dan lain-lain. Plus Tuhan tuh terlalu baik. Sampai akhirnya ada lagi masalah. Fighter gue tiba-tiba gak mau fight. Jadi kayak harus sebut namanya lah ya. Oh bang, sorry, gue boleh cut dulu gak? Itu lu taunya itu ketika apa gitu loh? Di tempat pak. Tiba-tiba gue ditarik. Mestinya gue naik nih, dapat penghargaan dari WBC Asia, which is gak banyak promotor yang dapat penghargaan itu. Terus gue ditarik ke belakang, gue disuruh ngomong langsung sama manajernya. Iya, soalnya itu agak fishy. Masuk gue gini, kalau misalnya batal kan bisa dari awal info batal. Cuman ini salah satu ibarat kata lawannya nih. Lawannya udah inilah ada acaranya bla bla bla, udah naik nih. Si Kong tuh udah
Dia bawa keluarganya dari Kalimantan. Dia bikin layar tancap di rumahnya. Iya. Terus ya karena it's big gitu loh. Iya, ICB title tuh gede banget Pak. Itu sabuk dunia. Jadi kayak gue buat arrange itu aja tuh dipikir gampang kali ya. Kalau misalkan gampang, mestinya kompetitor lain udah duluan. Yes. Iya dong. Iya. Pasti. Atau Asia udah ada yang duluan sebelum Indonesia. Tapi ini kan Indonesia dulu. Dan ICB-nya ngakuin bahwa Beyond adalah promotion terbesar di Asia. Sampai akhirnya dia yang mau bawa itu belt. Tapi akhirnya batal. Oke. Terus sampai detik-detik terakhir tuh masih ada masalah kayak gitu. Pokoknya wah gila Pak, terlalu banyak lah. Terus ya buat gue tuh jadi pembelajaran aja bahwa kayak mau lu usaha sekeras apapun gitu ya. Gue bilang ya, kalau gue pakai tenaga gue sendiri, pecah malah gue Pak. Ya gue percaya sih. Atau gue ada, lu inget gak permasalahan yang gue cerita di rumah? Beyond 1. Ada. Ya kan? Iya. Yang gue hampir kayak kan? Ya kan? Itu kalau gue gak pernah ngelewatin itu Pak. Iya. Meledak gue Pak. Pasti. Tempat. Pasti. Karena gue udah pernah ngerasain yang lebih parah. Akhirnya Tuhan kasih yang kayak gitu buat gue akhirnya enjoy di akhir itu. Sampai akhir. Yes. Dan gue ibarat kata ya, gue itu sangat amazed dengan hasilnya itu adalah ketika intinya fight terakhir itu kan gue nonton sampai akhir nih. Iya. Nggak ada satupun mulut yang inget semua permasalahan yang terjadi. Bener Pak. Beyond itu gitu. Iya, Lo ngerti gak sih? iya. Semua orang itu terlalu terfokus dengan euforianya, eventnya terlalu bagus, fightnya terlalu keren, hilang aja gitu. Iya Pak. Jadi Itu Tuhan semua yang naruh. Gila. Gimana caranya gue arrange. Gini semua orang bilang settingan. Gimana caranya bikin fight koreografi orang udah mau setengah pingsan 2 kali. Terus tiba-tiba dibalikin pakai 1 tendangan. Iya. Terus gak bangun-bangun. Lu gila apa? Nah, jadi ini jujur loh. Nah, gue sampai di titik yang gue lihat si Randy KJ ya. Iya. Gue masih mikir-mikir apa mungkin ya urusan settingan. Karena kan ya lu tahu lah kalau misalnya urusan settingan ini bisa aja dilakukan. Walaupun gue yakin lu juga nggak mau. Ya. Cuman ketika gue pertama kali lihat si KJ mukul, gue langsung ini udah nggak mungkin settingan ini. Ibarat kata gue di sana karena kan gue ringside ya. Jadi tiap pukulan itu suaranya kedengaran Pak. Kedengaran flying kick it. Wah gue bilang ini orang kena sih. Cuman terakhir endingnya juga bagus banget. Gila sih ini lu bener-bener berkat lu itu gue bilang luar biasa lah. Itu gue gimana ya? Gue sih menurut gue itu udah terlalu dahsyat lah Pak. Gue gak bisa banyak. Sampai orang mikir yang gue begini. Itu kan orang pikir gue rungkat megang KJ. Orang tolol mana yang punya promosi megang satu fighter tolol banget kan. Iya. Jadi ya itu gue karena gue saking amazed-nya. Ini pertandingan gue udah pikir buset. Gak ada satu orang pun di arena itu yang mikir Rani menang Pak. Ya kecuali memang pendukung aja. Head kick kayak gitu padap. Itu head kick Pak. Orang berdiri mungkin bisa jatuhnya gini. Dia jatuh gini Pak. Sampai terbang Pak. Sampai keangkat kakinya. Kayak kesepak. Iya. Dan bangun lagi. Cok. Gue udah gue juga merasa itu hal yang gila. Gue sebagai penonton aja, gue di sana itu gue amazed banget lah. Maksudnya fightnya itu salah satu fight terbaik yang pernah gue tonton. Maksudnya gue kan datang juga Beyond 2, 3. Nggak ada yang sekeren itu. Wah itu euforia penontonnya. Gue udah datang banyak lah event-event seperti ini. Nggak ada yang seperti itu. Itu gue bisa bilang. Ya, thank you Pak. Luar biasa sih. Nah, terlalu dahsyat lah. Oh iya, ada lagi masalah. Tiketing gue error 2 minggu Pak. Lu mau tau gak? Hamil 5 itu gue yang beli tiket gue masih 500. Siapa yang sangka itu hari H penuh Pak? Siapa yang nyangka hari H penuh? tapi lu taunya di Hamin 5 kejual cuma 500. 9. Hamin 9. Tapi karena error Pak, gak bisa dibeli. Gue tebak pasti juga pertama kali nih. Pertama kali dong. Karena kita gak pernah problem tiketing. Gak pernah problem Pak tiketing. Oke. Orang ini pre-sale 8 menit
tercepat sepanjang masa Tokopedia, Pak. Oke, ini gua tarik dulu ya nih ya, masa lalu itu dari Beyond ini. Yang pertama tiketing nih. Iya. Oke, setelah itu yang kedua ada lagi nih masalah yang fight card. Iya. Terus ketiga, wifi-nya kena lagi nih. Iya. Nah, dan yang wifi itu, lu tau nggak yang kenapa gue merasa wah ini gila sih. Wifi-nya itu mati setelah fight pertama. Lu ngerti gak sih? Bukan di Ronde 2 lagi. bukan di kondisi yang ibarat kata, nah ini belum mulai nih ya. Lu mau mati nih. Iya. Nah, bisa diurus dulu, ngapa-ngapa. Ini enggak nanggung gitu loh. Udah fight pertama, dar mati. Minimal selesai dulu kayak sampai ronde 3. Sampai udah angkat tangan mati gitu. Dan juga Orang lagi mukul besi, Pak. dan juga ini pertama kali lu bikin pay per view. Iya. Kalau lu nggak bikin pay per view, menurut gue impactnya ya udah Itu gitu. nggak segede gitu ya? Iya, lu tonton aja di YouTube udah selesai gitu loh. Benar nggak? Atau lu tunggu aja 2 jam, lu nggak bayar gitu kan? Pertama kali lu bikin pay per view, wifi mati. Salah satu fighter tiba-tiba nggak main. Dan endingnya tetap ibarat kata dikasih, ibarat kata apa ya, kayak hadiah buat lu itu yang luar biasa lah. Gila sih, gue sampai cerita sampai merinding anjir. Gue sampai hari demi hari tuh, lu tuh nggak postingan Randy Pangalila yang tidur pakai belt. Iya, tahu. Likes-nya berapa tuh nggak? Berapa? 1,5 juta, Pak. CR dong, iya anjir. Gue nggak kaget, itu tuh hasil dari euforia acara gue gitu loh. Iya. Iya. 1,5 juta, Pak. Gila sih. Gue pada saat itu luar biasa lah. Gue amazed banget lah sama event tersebut. Salah satu event terkeren yang pernah gue datengin udah fix Beyond 3. Tapi lu pede nggak Beyond selanjutnya itu bisa lebih keren lagi? Karena ini bar lu itu udah sangat tinggi loh. Gue harus kasih tahu loh. Tapi semua orang ngomong gitu, Pak. Dari Beyond 1 ke Beyond 2 ngomong gitu. Dari Beyond 1 ke Beyond 2 nih, semua orang sotoy. Gue tuh sering nonton UFC. Promosi lu tuh jelek, bro. Yang kedua nih, bro, gak mungkin lu ini. Terus sedangkan gue tuh lagi fokus latihan fight kan. Gue cuma bilang, ya tugas semua orang inilah. Tugas semua orang tuh buat apa, meragukan. Tugas gue membuktikan lah. Dari 12 ke 17. Dari 17 juta gue gak mikir, Pak. Masih bisa lewat, Pak. Gue pikir ya 18 udah syukur. 23 nonton komentator, cok. Orang ini jadi kan radio tempur sama Jaden. Orang nonton layar di belakangnya kecil itu. Orang nonton, orang zoom. Gila sih. Nah jadi berarti lu tetap pede dong. Akan ada hal yang lebih keren lagi. Maksudnya ini gue mau wakili penonton ya. Gue mau wakili penonton, penikmat Beyond nih ceritanya nih. Kami kan pengen hal yang jauh lebih keren lagi. Walaupun bar lu itu udah sangat tinggi kali. Beyond 4 sih, gue juga nggak tahu ya. Beyond 4 tuh kan Indonesia Malaysia dan mayoritasnya tuh bakal atlet yang main. Kita nggak tahu sih. Ya. Cuman fansnya doang yang bisa buktikan. Maksudnya gue percaya sama semua orang yang nikmatin Beyond, karena semua orang yang nikmatin Beyond tuh bener-bener ternurture dengan baik. Mereka tuh berani balesin haters yang ngatain pay per view lah, yang ngatain apapun lah tentang apapun, dan mereka tuh bener-bener belain mati-matian gitu loh. Gue bener-bener thank you banget buat kalian semua yang udah begituin Beyond gitu loh. Kayak kalian tuh adalah part of us yang bener-bener berharga gitu loh. Karena maksud gue, orang tuh capek-capek bayar buzzer gitu loh. Iya. Gue di situ masih bisa stres dengan tenang, ngerti gak sih? Gue stres tapi dibales-balesin gitu loh. Yeah. Tanpa harus gue kontrol gitu. Terus ya kita lihat aja nanti seberapa patriotik negara kita ketika lawan Malaysia gitu aja sih, Pak. Gue gak bisa jawab yang lebih dari itu lagi karena sisanya Tuhan, Pak. Nah ini mungkin pertanyaan sejuta umat nih, pecinta-pecinta Beyond. Kapan bisa menonton Celos fight lagi? Beyond 6 itu udah lu jadwalin, udah lu planning pasti di Beyond 6. Jadi ada satu hari pas lagi gue masih eval lah kan. Ini gue juga masih masa eval nih. Satu acara Beyond tuh biasa evalnya 1 bulan. Eval ini apa nih? Evaluasi. Oh ya, oke. Tiba-tiba gue satu pagi gue ngomong lah sama PA gue, Rainer. Gue bilang, gue ngerasa banget nih energinya ini kalau si Jeffrey lawan Jeffrey menang, dia pasti call out gue gitu. Tapi lu kemarin juga call out dia.
Itu gue udah Ya walaupun lu ragu. Gue gak nyaman banget udah Pak, karena dipaksa sama Densu kan. Tapi lu sebenarnya nggak mau call out. Sebenarnya masa gue Beyond 1, Beyond 2, Beyond 3 call out Jeffrey Pak. Ya maksud gua kan, jadi gua kemarin ya pas penonton lah, ya gua kira itu lu lagi ini loh, ngulur waktu karena jawabannya lama banget. Lu tau gak itu sebenarnya juga gak dalam plan Pak. Tuhan nyelamatin gue lagi. Gue ngomong sama Densu kan gue panggilnya Baba ya. Dia udah kayak bapak gue. Dia tuh pagi nelpon, siang nelpon, malam nelpon gue gitu. Buat ngobrol aja ngalor kidul. Kalau malam ngomongin ayat gitu-gitu lah. Itu gue bilang, Mbak, tiba-tiba fighter gue ada yang gak mau main. Fighter gue gak ada yang mau main. Boleh gak lu minta tolong nanti lu isi setelah fight yang ini, setelah ongen gitu kan. Dia bilang, anjing kerjain lo aja, dia bilang. Yaudah ntar gue naik gitu. Naik lah tuh bertiga, Pras, Densu sama Yonglek. Ya terus ya itulah dengan caranya mereka bantu gue, karena itu di atas lagi kayak begitu. Semua orang lagi dialihin perhatian, di belakang lagi nego Pak. Lagi nego biar si X tuh naik. Kok nego? Tapi Karena dia gak mau naik. Tapi urusan Dengan alasannya dia lah. Oke. Nah jadi akhirnya pada saat itu si Bang Densu kan bilang, lu call out dong. Nah lu ngulur nih, call out dong, berani nggak lu? Gua mikirnya, ini Celos lama banget nih, cuman mau call out seorang doang, siapa sih? Gua kira lu udah plan gitu loh. Gue gak plan. Lu nggak plan. Tapi pada saat itu memang lu nggak kepikiran mau call out siapa atau gimana nih ceritanya? Tetep kan gue udah pernah jawab di satu video, gue bilang nih once and for all, gue menurut gue versus Jeffrey itu bakal tetap jadi fight card pay per view paling gede lah menurut gue, yang bisa terbayangkan mungkin sama orang Indonesia lah ya. Oke. Walaupun itu fight influencer kah, fight artis kah, apapun labelnya, menurut gue itu akan tetap jadi fight terbesar, fight card pay per view terbesar gitu loh. Jadi bagusnya bukan cuman buat Beyond, tapi buat industrinya gitu loh. Ya. Maksudnya jadi dari dulu tuh gue udah ngebayangin memang cuman dua, ya pertama Randy versus KJ, kedua gue versus Jeffrey, gitu aja sih sebenarnya, simple. I see. Gitu. Berarti emang pada saat itu lu kenapa lu kayak ngulur-ngulur lah? Gue gak ngulur-ngulur, gue gak nyaman. Lu gak nyaman? Gue gak nyaman. Oke, lu gak nyaman untuk nge-call out si Jeffrey. Ya. Oke. Nah sekarang gue mau nanya gini nih, kalau misalnya lu bisa munculin dua orang nih untuk fight di Beyond. Ya. Oke, 2 orang random nih, gak usah lu. Ya. Maksudnya siapa aja deh, milih 2 orang, misalnya siapa lawan siapa. Lu paling pengen itu siapa? Yang bisa lu datengin ke Beyond dan fight. Sama gue. Enggak. 2 orang aja, kalau misalnya yang ada lu kan ya lu Jeffrey dong. Ya. Lu kalau misalnya sebelum bisa kita kesini ya, pasangin deh. ini biar maksudnya for konteks ya. Gue tuh sama Jeffrey akhirnya yang setelah energi itu gue ketangkep, gak taunya malamnya gue dapat notif live Ardiga, lo tau Ardiga? Pas gue kepencet tuh, itu tiba-tiba ada Jeffrey, terus gue ngomongin fight di situ. Ini for konteks ya, gue maksudnya biar kita nggak usah loncat-loncat nih. Dan ya dia bilang, maksudnya ya dia mau rematch dulu, terus gue tanya lu rematch kapan? Dia bilang kalau nggak September, Desember. Ya gue cuma doain dia menang gitu aja. Wih, jadi kita tungguin, kita harap semoga bakal ada lah ya. Iya, terus gue bilang ya Beyond 6 lah, karena Beyond 4 udah fix fight cardnya, Beyond 5 udah fix fight cardnya gitu. Oke. Nah balik ke pertanyaan tadi, kalau misalnya bisa ada 2 orang nih, siapapun di Indonesia kek, apa lu kalau misalnya bisa di dunia kek, Ya, 2 orang yang bisa lu datengin tuh, 2 orang pukul-pukulan deh nih Beyond. Nah siapa tuh? dua-duanya dari Filipina nih. Satu dream fight gue yang akan dipromotorin Beyond, yang pertama adalah Daud Yordan versus Manny Pacquiao. Itu udah pangkat paling atas tuh Pak. Gue nggak tahu tuh stadionnya di mana. Mungkin bisa penuhin Indonesia Arena. Siap. Mungkin. Gue nggak tahu tuh. Mungkin bapak-bapak turun gunung tuh yang dulu nonton Pac-Man, yang dulu nonton Daud Yordan. Yang kedua adalah di sisi yang generasi sekarang ya, Uncle Kong versus Al Papi. Gitu. Mungkin bisa dipisah fight cardnya, mungkin di dalam satu fight card yang sama, tergantung budgetnya ada apa kagak. Gila, lu kalau di satu fight card yang sama, Sayang ya Pak. ya sayang sih. Itu bakal jadi acara of the year dah. Acara of the year. Karena ICB janji kalau itu terjadi, itu yang turun
belt dunia Pak. Keren. Belt dunia, jadi ICB World Title kemarin kan nasional kan, ICB World Title warnanya emas tuh bukan sih. Keren. Ya gue sebagai teman lu gue doain semoga itu semua bisa kejadian lah. Maksudnya Amin ya, Pak. karena gue apa ya, gue bisa bilang gue beruntung ya. Gue merasa gue beruntung nih bisa menjadi saksi melihat lu membangun ini semua dari awalnya. Gue kira nggak mungkin, jujur aja ya. Bukan nggak mungkin karena gue meragukan lu ya. Nggak mungkin karena gue merasa kapasitas imajinasi gue itu nggak sebesar apa yang lu bisa kerjain. Kebayang nggak? Ya. Nah dan akhirnya jadi. Dan ya gue sih sebagai teman lu gue mendoakan itu semua bisa kejadian lah. Amin lah Pak. You deserve it lah. Itu Thank gua you. bisa bilang. Kalau gue sih jujur, gue percaya imajinasi, ide, hikmat, kebijaksanaan, cara gue menyelesaikan masalah itu semua Tuhan yang kasih, terus Tuhan yang genapin Pak. Jadi gue susahnya tinggal gue tahan-tahan, oh ini pasti selesai. Kalau misalkan gue ngerasa gue marah, tinggal gue tahan-tahan, ini pasti selesai. Itu sih Pak. Karena kalau nggak meledak Pak, dengan semua masalah-masalah yang gue jalankan. Karena kan apalagi gak cuman Bion nih gue yang sekarang gue jalanin, ya kan. Orang pada pikir gimmick, tapi sekarang gue udah bagian dari Hoto. Terus gue dari sekian lama lu juga udah semua cerita gue berusaha dengan F&B kanan kiri lu udah tahu. Akhirnya gue punya Micap El Kung Fu. Nah itu sekarang nih gue lagi coba seimbangin gimana caranya mereka tuh hidup semua dan gak ada yang dianaktirikan gitu secara bisnis. Nah ini gue mau nanya nih, kenapa tinju sih Los? Maksudnya lu kan aktif gitu loh. Maksudnya gue yakin lah lu banyak hobi, lu pernah begini begono banyak lah. Kenapa milih satu tinju gitu loh? Emang dari dulu tinju banget orangnya apa gimana? Enggak, gue kan sebenarnya nih gue dapet ide ini tuh 2016. Itu gue kelas 2 SMA. Lagi gila-gilanya nonton Anthony Joshua, lagi gila-gilanya nonton Canelo Alvarez gitu kan. Terus gue pikir gila kalau one day gue punya promosi tinju keren banget Pak. Orang diadu di situ, terus orang semua nonton ribuan gitu kan. Itu yang gue pikirin. Fast forward 2018 gue lulus. Nah jadi memang gue dari dulu tuh sangat menekuni filmografi dan sinematografi. Jadi gue pakai kamera, ngedit itu skill satu gue lah. Sebelum gue menjajaki semua hal-hal lain lah gitu. Semua gue inilah yang berhubungan FL Studio lah, Premiere Pro lah, Photoshop itu semua gue iniin. Terus gue pikir, gue juga kan cukup pintar ngomong ya, cukup pintar ngomong. Jadi gue pikir kayaknya one day gue loncat-loncat 2018 tuh KSI versus Logan Paul kan. Terus gue pikir kalau one day gue bisa jadi content creator, kayaknya ini adalah cara yang lebih gampang untuk gue punya promosi tinju. 2018 tuh. Fast forward lagi 2020 setelah gue selesai jualan Amer, gue bikin IO semua segala macam di Bandung gitu-gitulah. Dulu gue pernah mau punya lifestyle bazar gitu kayak USS namanya Mark Create tuh gak jadi karena pandemi. Akhirnya gue konten, beneran kejadian gue bisa konten. Tuh dulu 40 sampai 50 konten, 3 akun, gue inin semua kagak ada bedanya, gak ada konsep. Sehari? Hah? Sehari lu bikin 40-50 konten? 40-50 konten. Shitpost aja Pak. No konsep, buat pelajarin algoritma. Buat pelajarin algoritma. Apa sih yang orang ini. Akhirnya gue punya teori gue sendiri. Dulu gue bilangnya A/B testing. Jadi if A don't works, play B. If B don't works, play C. If C don't works, play D gitu. A/B testing. Terus udah selesai gue. Dan gue kan dari dulu journaling. Karena gue baru tahu nih ternyata tuh kalau orang suka punya ledakan itu tuh namanya ADHD. Gue pun belum cek ya, tapi semua orang bilang gue ADHD. Itu gue juga baru tahu tuh. Jadi gue selalu supaya otak gue tenang tuh gue tulis. Jadi gue memang ada bakat juga gue nulis. Jadi gue nulis, selalu gue tulis supaya one day ketika gue bingung gue bisa buka, gue baca. Ya kan gue juga ngomong sama lu kan. Gue kan juga lihat yang lu tulis gitu masih. Ya kan supaya journaling. Terus udah selesai dari situ. Akhirnya 2021 setahun gue konten 10 juta followers gue tuh. Belum ada giveaway, belum ada apa-apa. Jadi orang dengan followers paling banyak di Indonesia? Pernah. Pernah. Nah urusan giveaway nanti kita bahas nanti nih. Iyalah. Pertanyaan juga tentang 10 juta tuh gue waktu itu. 10 juta gue bingung waktu itu. Anjir,
Dulu gua mau jadi YouTuber 1 juta tuh udah paling dahsyat pak. Ya kan, 10 juta itu cita-cita semua YouTuber Diamond Play Button. Ya. Anggaplah gue belum mulai YouTube waktu itu. Gue belum mulai YouTube waktu itu. Terus 2021 gue follower gue 10 juta. Gue pikir anjing, udah tamat pak. Iya. TikTok tamat. Gue mau ngapain lagi gue bilang. Ya, oke. Gue mau konten gini lagi buat nambahin follower, ya udah. Endorse juga mau lu serame apa kek, mau ini apa kek, namanya berkat datang aja pak. Itu kan. Ya itu gue juga endorse udah stabil, ini semua udah stabil semua segala macam. Oke. Akhirnya gue pikir apa sih ide-ide lama gue yang gue pernah pikirkan. Apa sih yang gue bener-bener suka, apa sih yang gue bener-bener, gue tuh nomor 1 DNA gue yang paling gue suka adalah competitiveness. Gue paling suka sesuatu hal yang berbau dengan kompetisi, ya kan. Gue sangat suka sport, ini kan berkesinambungan, dan gue sangat suka combat sport, ya kan. Oke, terus dari 3 DNA ini gue runutin apa dulu yang gue bikin sampai gue bisa transisi ke combat sport. Karena kalau tiba-tiba gue bikin promosi aneh. Ya. Competitiveness berarti gue bisa ngadu 2 sampai lebih orang dalam bentuk apa? Challenge. Akhirnya gue dulu bikin challenge berhadiah memang. Tapi gue nggak pernah kasih challenge tiba-tiba orang dikasih duit random aja gitu loh. Yang like, yang follow nggak pernah gue. Kamu sudah follow? 10 juta, nah dikali 2. 1 juta. Atau dikali 2 kalau udah follow, ya kan. Terus dari situ gue transisi gue ke challenge. Tapi memang gue dulu challenge kan gue udah pernah ada formatnya. TikTok versus COVID, ya kan. Dulu gue sama teman-teman geng gue yang udah bubar itu, gue bikin challenge dimana orang yang ngasih gue challenge belakangnya ada nominalnya, misalkan, bang minumnya aku sambil ini sambil kayang aku donasi 500.000. Dia donasi ke Kita Bisa. Ya. Dibalik tuh jadi konsepnya jadinya yang ngasih challenge dikasih duit. Oke. Nah pokoknya dari situ kan gue memang punya DNA komedi sama DNA challenge. Ini challenge-nya doang, komedinya gue buang tuh. Makanya orang semua minta Cheos mana bang, mana bang. Sampai sekarang nih masih ada tuh yang dulu. Karena kan itu gila banget pak. Gila. Orang gue sekali ngupload like-nya 2M, 3M. Padahal gue cuma pura-pura jadi kecil anjing. Terus itu gue bener-bener gue buang. Jadi gue bener-bener transisi berat tuh. Jadi Cheos. Terus gue bikin uploadan botak TikTok is dead gitu-gitu. Gue kan dari botak TikTok ke SeloZXZ. Gue bikin postingan itu pak. Followers gue kurang berapa tuh? 150.000. Itu gue rebranding pertama kali. Berat banget pak rebranding pak. Setahun 2001 ke 2022. 2021 itulah lahirlah Pukulan Terkuat di Bumi. Gue pikir sekali lah gue bikin challenge berbau combat sport ringan, yang edukasinya gak berat. Waktu itu ada sosok lah Paris Fernandes. Dia pertama kali dia waktu itu kan dipungut Indrakens kan, diambil Indrakens. Terus Indrakens bilang si Paris nih pertama kali mau ketemunya gua. Jadi dia pertama kali Jakarta ketemu gua tuh. Ketemu gua sekalian lah, gua pikir ya udah gua akan bikin konsep Pukulan Terkuat di Bumi ini. Ya gua lawan dia lah. Semua segala macam. Gua ambil orang lain namanya pak, PT gua, karyawan gua, dia yang ada aja lah pukul. Pukulan Terkuat di Bumi pertama lah gue menang tuh, ya kan, hadiah 100 juta. Tapi akhirnya 100 jutanya gue kasih ke Paris karena dia bisa ngalahin high score gue. Terus dari situlah gue transisi Pukulan Terkuat di Bumi kedua. Terus pas Pukulan Terkuat di Bumi ketiga, kan itu ada waktu jangka setahun kan. Di dalam jangka waktu setahun itu gue pikir gini, ini kayaknya waktu yang tepat buat gue bikin sesuatu di Pukulan Terkuat di Bumi ketiga. Akhirnya gue bring back ide-ide gue yang lama itu, gue tulis, terus gue lengkapin, gue bikin jadi decking, terus gue bikin jadi roadmap. Ya gitulah, karena menurut gue ini sangat penting. Dan waktu itu tuh pas gue udah 10 juta tuh udah banyak orang ngajak gue bisnis, walaupun ngajak bisnis aneh-aneh. Daripada gue yang diajak bisnis, mending gue yang kasih proposal bisnis yang gue mau lakukan ikhlas gitu kan. Bikin lah tuh gitu. Dari banyaknya partner akhirnya gue muncul ke USS lah. Itu pun waktu itu masih ini pak, masih gonjang-ganjing karena gak trust si USS. Iya, model bisnisnya belum ada. Benchmarknya berat, jauh. Las Vegas, anjing benchmarknya Las Vegas. Terus benchmark
pay per view top 10 semua 1,2 juta buys pak. Nggak masuk akal lah. Subscriber gue dulu masih 2 juta gitu-gitu. Tapi kan gue udah mulai belajar dari gue goreng Paris KJ1. Walaupun Paris KJ1 tuh bukan di Beyond kan, tapi itu match up gue yang bikin. KJ masih belum ada yang tahu, Paris belum ada yang tahu, cuman gue coba create story-nya ya kan. Di pukulan terkuat di bumi kedua, di pukulan terkuat di bumi ketiga, akhirnya ya gue bikin rematch mereka kan. Gue bikin rematch mereka, gue branding mereka sebagai benar-benar icon combat sport. Berat tuh pak, semua orang nelpon gue bilang, lu yakin branding mereka sebagai icon combat sport? Pasti ngomel dong pak, yang beneran udah berkecimpung di combat sport yang udah lama ya kan. Nggak, gue trust pasti ini akan jadi bener-bener jadi icon dan mereka akan jadi terang di combat sport Indonesia gitu, asal mereka deliver di hari H, gue bilang. Terus gue gaungin terus pak, buset, gue gaungin terus akhirnya ya udah pukulan terkuat di bumi ketiga Tuhan kasih pak 10 juta views, akhirnya berujunglah di live-nya hari H 12 juta. Udah habis itu and so on. Jadi ya prosesnya panjang pak. Pertanyaan lu tadi apa ya? Kok gue jawabnya kesini? Ya nggak apa-apa, cerita dulu. Oh iya. Ya maksudnya kan ntar gue bisa tarik balik nih. Nah. Iya. Tapi gila sih, maksud gue dari kejadian yang ibarat kata ternyata plan ini udah ada dari SMA 2. Bukan plan. Jadi kayak bayangan, hubungan ide aja. Kan kita kalau SMA suka ngalor ngidul pak. Oh ngeliat ini keren. Anjir dulu ada masanya gue SMA orang bisnis dompet kulit. Iya kan, ada Monkey Catfish, Voyage, gitu-gitulah. Geng-gengannya ITB, geng-gengannya Prasmul. Yang pengen juga bikin. Cuman waktu itu tuh memang karena gue tuh hampir tiap hari kan nonton YouTube aja pak. Dan gue tuh dulu yang paling gue sering nonton ya combat sport gitu. Nah ini gue mau nanya nih. Berarti lu kan udah dikenal sebagai banyak sosok lah. Coba boleh di list nggak apa sosok yang lu pernah muncul? CEO 1, botak terkuat. Ya sebenarnya kalau secara garis besar gue muncul sebagai botak TikTok. Tapi botak TikTok aja tuh username-nya Baldi Bro BZXZ itu gue bikin untuk orang yang gak kenal gue. Baldi itu maksudnya botak. Orang yang kenal gue suka manggil gue botak. Kurang ajar tuh kan, orang gak sopan tuh kan. Tak gitu kan, Baldi bro. Buat orang yang gak kenal tuh pasti manggil gue bro, gak tahu nama gue. Bray juga kan kalau bahasa anak Jakarta Timur tuh kayak bro, Bray gitu kan. Jadi Baldi Bro BZXZ tuh buat orang yang gak kenal gue sebenarnya. Itu akun pertama gue tuh yang 10 juta. Jadi botak TikTok tuh gue nggak nyangka bakal segede gitu loh. Dan gue bikin itu as is ya itu gue pikir rhyme banget nih kayaknya suatu hal yang strong gitu namanya botak TikTok. Tapi akhirnya baru runtuh setelah gue bikin Beyond pak. Iya. Itu satu hal yang gue amazed banget sih. Jadi pada saat itu sosok ataupun kita bilang IP lah, walaupun nggak benar-benar IP ya, maksudnya sosok yang lu ciptain, persona yang lu ciptain itu udah gede banget. Dan ketika lu rebranding, gue tahu itu hal yang sangat sulit lah. Maksudnya dari sosok yang besar ini harus lu kubur secara nggak langsung ya, lu kubur untuk muncul sosok Celos yang sekarang gitu. Kalau enggak orang pasti akan selalu mengingat yang lama ini gitu. Ya gimana ceritanya lu mau promosi tinju di saat yang sama orang melihat gue bocil-bocil. Iya Celos. Benar nggak? Iya benar. Pada saat itu kesulitan yang lu rasain itu gede banget nggak? Maksudnya turun banget nggak engagement lu ketika orang kurang 150.000 followers Instagram pak. Entah kalau view juga parah banget, anjlok. Kalau view sih gue selalu percaya video yang bagus pasti ngacir. Cuman orang asing ngelihatnya. Loh kok jadi gini? Kok jadi jauh? Tapi lu nggak ada ketakutan pada saat itu? Jangan aja pak, masih muda. Iya, lu kan maksudnya itu kan leap of faith. Lu udah ada yang pasti nih, lu selamanya jadi bayi. View lu banyak nih. Nah, jadi ada hal-hal yang gue tuh memang gue untuk hal seperti itu gue nggak jarang mikir pak. Jadi hampir semua gerakan gue leap of faith. Bikin Beyond tuh leap of faith. Bikin IP hadiahnya 100 juta, hadiahnya 100 juta. Tapi kan kalau sekali bikin itu mah 400-500 juta nggak kemana pak. Produksian ya kan dan lain segala macam, sewa tempat, kru dan lain segala macam. Ya hampir semuanya lah. Gue perusahaan gue juga pernah pak rugi 3M pak. 2022 produksi. Karena produksi gue kegedean. Terus gue pikir duit gue banyak. Gak tuh plus goblok. Kok bisa? Maksudnya
Karena financial IQ gue belum mencukupi ternyata untuk bikin IP besar. Gue cuma tahu cara memenuhi production, tapi secara bisnis gue belum ngerti gitu. Itu IP yang mana tuh? Yang lu gedein pada saat yang bikin rugi? Hampir semua IP setiap bulan, Pak. Dulu gua ada pingpong terkuat di bumi. Mungkin ada kalau yang ngikutin gua dari lama tuh tahu tuh, karena itu simpel apa tau nggak? Gue lagi main pingpong, yang bales story gue itu ketua pelatnas pingpong Indonesia, which is yang nggak pernah kemana-mana pingpongnya. Terus dia bilang, coba bikin acara dong, karena dia tahu pukulan terkuat di bumi kan. Gue bikinin, Pak. Set modalnya satu acara, gope. Terus gue ngundang, untung dulu orang kenal gue baik-baik. Cing Abdel gue undang, Marciano Mercy gue undang, Marcel Widianto, Jerome Pauline. Gue bikin bracket champion 16 orang, 16 besar. Sampai akhirnya yang menang akhirnya legend pingpong juga sih. Itu dapat 100 juta. Set streaming 9 jam, Pak. Itu capeknya. Itu pertama kali gue streaming kayak gitu. Terus dari situ gue belajar macam-macam lah. Dan itu semua influencer gak ada yang gue bayar, Pak. Semua orang bener-bener karena percaya. Gue bilang gue mau bikin, tapi gaya banget sih gue. Mau bikin kayak pembuktian bahwa atlet kita beneran berkualitas, dan nyesel banget nih Indonesia nggak berangkatin ke SEA Games gitu. Baru dari sana lah lu. Itu pengalaman pertama lu. Pertama itu kan kayak sambil gue transisi. Sebenarnya yang pengen banget gue bikin Beyond. Yes. Gitu. Nah, gue mau nanya nih, dari semua IP yang udah lu bangun itu kan berarti banyak nih jenis-jenis konten. Maksudnya gue lihat lu konten yang lu buat banyak lah, dari skit, parodi, komedi. Dulu ya. Ngedance apa, terus challenge. Ibarat kata hampir semua lah pilihan option konten nih kan terbatas nih. Kita konten kreator ya itu aja lah. Lu tinju, lu challenge, lu apa gitu loh. Tapi ada satu nih yang nggak pernah lu sentuh. Nah, gue pengen tahu kenapa giveaway. Tadi lu sempat singgung juga. Iya, buat ini ya. Kita harus jawab ya. Ngapain gue beli followers yang akhirnya nih nanti gue gini ya. Gue tahu, Pak, ketika gue bikin sesuatu pasti gue akan banyak yang hujat, pasti akan banyak anomali yang dipikir, karena yang gue bikin ini pasti suatu hal yang asing. Bikin tinju, promosi tinju, bikin ini, bikin itu, suatu hal yang kayaknya orang mikir, ala lu inilah, ala lu mau ngambil cuan lah, ala lu inilah segala macam. Kalau gua nggak punya fans yang benar-benar suka sama gua, maksudnya mana ngebelain sih, Pak? Iya. Iya kan? Iya. Lah, orang nih, lu lihat sekarang siklusnya nih, semua orang yang giveaway, dia dapat followers ya puluhan juta, Ya. dihujat. Akhirnya buat nutup hujatnya apa? Dia giveaway lagi lebih gede supaya pada diem. Sini deh lu gue bayarin, sini gue ingin, sini lu gitu. Buat apa, Pak? Mau sampai kapan di lingkaran setan itu gitu? Mau sampai kapan di lingkaran setan itu, gue tanya. Tapi lu dapat followers gede loh. Gue penulis setan, Pak. Pertanyaan gue nih, kalau gue dapat followers dari situ ya, kalau gue akhirnya ujung-ujungnya nggak bikin kelas, buat balikin duitnya gitu ya, misal. Apa mau, Pak, dia sisihin waktunya 6 jam sehari, bayar pay per view, anggaplah berapapun nanti pay per view yang gue ini, tergantung fight seberapa besar gede fight cardnya, buat nonton gitu, Pak. Mana peduli dia follow gue buat mana nih hadiah gue. Hari ini gue dapat apa? Fun kah? Vivo, dapat iPhone. Hidayah, Lagi beruntung dapat iPhone gitu. iPhone gak ya kan? Tapi jujur gue amazed sih, maksudnya nggak gampang loh. Lu nggak FOMO lah. Ada masanya itu gue lihat ibarat kata kayak metanya TikTok ya, kayak kita main game, metanya itu udah giveaway kanan kiri, giveaway jalanan, udah follow 2 juta. Dapat tuh followers banyak. Bego banget kan? Terus jadi bego-bego orang Indonesia anjir. Oh, menurut lu giveaway bikin penonton bego? Bikin bego lah, Pak. Bikin bego lah. Orang tuh harus tahu kalau lu mau dapet duit, lu dapat berkat, ya lu harus kerja. Itu yang harus orang tahu. Sama juga. Jadi kan sebenarnya ya gue pikir kayak ini, orang mau nonton dapat hiburan. Sebenarnya yang paling bener dia bayar, Pak. Karena udah paling sering dikasih gratis, ini dikasih duit lagi, nonton dikasih duit. Kayak narkoba, Pak, itu, Pak.
Jahat banget itu, ke kepala kita tuh terlalu jahat itu. Ini orang bego lah, ngapain gue nonton lu kalau lu gak kasih gue duit, gak kasih gue keuntungan. Bener, apalagi lu mau minta mereka bayar lagi. Iya, Nggak mungkin. susah banget pak. Terus kan padahal yang kita bisa bikin sesuatu hal jadi longevity kan adalah kita itu jadi sebuah bisnis kan. Sebuah bisnis kan berarti ada uang masuk, ada orang-orang yang bisa dibayar di situ, ada orang-orang yang bisa mengandung kehidupan di situ. Terus kita ya jalan terus gitu kan. Tapi gimana caranya sebuah bisnis ngeluarin duit terus tapi duitnya nggak masuk? Kalau nggak ada aneh-anehnya di dalam. Waduh, jadi yang giveaway aneh-aneh nih. Aneh-aneh lah pasti anjir. Yakin lu? Gue kalau misalnya dari hitungan ini mungkin gue apa ya, skill lapangan gue belum seelu ya. Enggak, aneh-aneh antara memang dia aneh cuma mau nyari follower doang. Oke. Dimana itu nggak mungkin karena dia buat Dimana- apa gitu. Iya buat apa? Ya lu angka 50 juta terus mau ngapain? 100 juta mau ngapain anjing? Oke. Mau bikin dunia jadi lebih baik. Tai kucing lah. Anjir. Lu beli pesawat tempur lu ke Israel Palestina sono. Selesaikan perangnya. Cuman maksud gue gini loh. Oke, itu yang aneh yang pertama tadi. Aneh kedua apa? Iya, aneh kedua maksudnya Ini dari mana gitu ya? kalau duitnya dari mana? Anggaplah ada hitung-hitungannya, Pak. Anggaplah ada hitung-hitungannya deh. Pertanyaan gue nih. Misal, oke lah dia keren banget sebulan 1M endorse-nya. Misal itu kan berarti udah super hot banget lah Iya. perusahaannya kan. Iya. 1 bulan 1M. Ya lu hitung aja yang dikeluarin duitnya. Nah, antara yang dikeluarin di videonya itu nggak beneran segitu nominalnya, atau memang ada faktor X, dia punya bisnis lain misal, Atau yang penting adalah Atau uangnya dari memang- mana yang penting ada. atau memang dia bentuknya perusahaan dan ada investor di dalamnya, gitu loh. Cuman kalau gue lihat secara bisnis model dia itu, misal siapapun itu pakai uang pribadi dan yang dikeluarkan udah gak masuk akal, menurut gue, ya gue nggak tahu sih ya. Ya kan semua orang boleh punya visi sih pak, visi. Ya gini deh, intinya pertanyaan gue simpel lagi nih. Maksudnya gue nggak ada bayangan itu posisinya itu followers sebanyak lu gitu. Lu pernah mencicipi itu? Maksudnya kerja sama gimana? Gampang gitu ya. Lu ajak brand manapun mau lah berkolaborasi dengan Celos. Masuk akal nggak sih kalau misalnya posisinya lu sekarang nih? Sebenarnya aman gak ya? Ini gue malah nyari musuh lagi anjing. Kan nggak ini Nggak nyebut nama juga ya? nama Nggak nyebut nama sih. orang yang bagi-bagi duit banyak. Iya benar. Nah, maksudnya dengan lu sendiri, misalnya lu sekarang, udah deh, gue mau mengejar nih, saya mau mengejar punya followers paling banyak di Indonesia. Nah, lu bagi-bagi duit. Ngejar Mr. Beast lah ya gitu ya. Iya anjing ngejar Mr. Beast bangsat. Nah, lu sanggup nggak dengan kapasitas lu sendiri, tanpa ada investor, tanpa ada entah uangnya dari mana gitu loh. Gue nanya lu. Oh maksudnya Kalau misalnya lu mau, random aja kalau misalnya lu mau. jangan giveaway gitu. Dengan giveaway, lu bisa nggak muter nggak itu? Lu nih, Celos, Dengan apa yang gue dapat misalnya per bulan gitu ya? bener. Menurut gue Muter nggak? Gak muter. Kalau Nggak muter. mestinya pak. Mestinya ya. Oke. Menurut lu? Lu deh. Makanya gue Lu kan juga gede pak per bulan. Oke, ya kalau gue udah pasti nggak muter. Cuman followers lu kan 15 kali lipat gua. Kan gak sama dengan pak. Iya benar. Cuma maksud gue pengen tahu kalau di posisi lu Uangnya itu muter masuk nggak? gak sama dengan followers yang kita Setuju. punya. Setuju. Tapi di lu juga nggak muter. Menurut gue sih gak muter ya. Menurut Jelas. gue gak muter pak. Oke. Menurut gue gak muter. Tapi intinya gua Kalau muter pun gak akan bisa upgrade hidup pak. definisi upgrade hidup. Maksudnya plus tiap bulan kayak gitu. Ngapain lu hidup plus tiap bulan? Aneh banget. Kan kita mau upgrade. Mau karyawan lebih banyak, perusahaan lebih besar, mau ada perkembangan, business development, merchandising. Ah gila sih. Maksud gua beneran kaget sih lu bilang nggak muter. Gak tahu sih ya kalau gua gini deh. Ini kan hidupan pilihan. Iya benar. Mungkin lu bisa bantu orang langsung ke jalan ngasih duit. Tapi kalau pilihan gua adalah gua mau bantu orang, lu kerja sama gua. Itu beneran orang baru pinter pak. Luar biasa. Setuju. Iya dong.
Iya. Buka lapangan pekerjaan. Iya. Buka lapangan pekerjaan, orang ngadu nasib di lu, biarin ilmu-ilmu lu bener-bener tersebar di perusahaan lu itu. Yes. Lu untung, mereka untung, selesai. Lu hidup, orang hidup. Ngajarin orang cara mancing daripada ngasih ikan gitu ya. Iya. Konsep. Iya. Iya. Ini berasa wise banget nih. Gak wise banget, cuma maksud gua. Ya banyak jalan menuju Roma gitu, Pak. Yes. Oke, nah ini kita tinggalin dulu deh. Nah, lu sekarang dengan 10, sekarang followers lu di TikTok berapa nih? Pokoknya dari 2021 gue 10 juta. Sekarang masih 11,9. Iya, sayang banget. Lu kalau bagi-bagi duit bisa lah 50 juta. Nah iyalah. Nah, gue mau nanya. Gue cerita ya buat yang nonton ya. Gue nggak pernah ya selama hidup gue nggak pernah jalan itu bareng kayak artis dalam tanda kutip. Bahkan pertama kali pas lu main ke rumah, ibarat kata bayangan gue ngajak Celos makan, ya udah ngajak makan aja gitu loh. Tapi nggak kebayang lu itu kayak dikerumunin. Capek bawa nih orang, serius. Lu nggak bisa ya ceritanya keluar dari restoran. Itu nggak yang makan nih, bayar, udah masuk mobil, nggak bakal kejadian. Pasti banyak lah. Dan itu menurut gue juga berkat buat lu ya. Maksudnya gue juga happy gitu loh punya teman yang seperti itu. Tapi gue pengen nanya nih, lu pernah gak sih di posisi merasa di titik apa lu merasa lu terkenal? Anjir, gue terkenal gitu loh. Oh, gue kan juga kaget, Pak. Lu juga kaget? Lah kan kita new normal nih. Itu harus gue udah berapa juta dulu gitu. Tiba-tiba gue keluar, gue bisa dikejar-kejar, Pak. Di mobil aja di jendela orang bocil bisa kejar, Pak. Oh gitu? Iya. Tapi lu pernah merasa star syndrome gak sih? Nah, gue jauh lebih sombong dulu pas kuliah daripada gue pas terkenal, Pak. Lu mau nyombongin apa pas kuliah? Itu dia. Gue ngerasa gue ganteng, gue pinter. Tapi emang lu pinter? Nggak, ini kan gue nggak tahu ya. Mungkin gue lebih ngerasa semua orang lebih bego daripada gue pada saat Gua itu. pas kuliah. Oke. Tapi gue memang lumayan gimana? Iyalah. Iya, gue dapat realita. Misal gue tes IQ gitu, gue nggak belajar. IQ gue 144. Mak. Ya gitu-gitulah, Pak. Tapi itu walaupun kayak berpengaruh, ini gue ngomongin dulu, ini gue sebenarnya ada cringe sih ngomongin ini. Cuman dulu gue pikir semua orang lebih bego dari gue, Pak. Bahkan emak gue bisa bilang, lu mah ngeremehin, lu makanya nggak pernah denger nyokap, maksudnya nggak pernah denger gue gitu. Emak gue ngomong gitu. Tapi emang parah, Pak, dulu gue kuliah, Pak. Pas kuliah lu sombong banget. Karena gini ya, mungkin coping mechanism, karena kan gue Cina, Kristen. Di suburb kan gue ya, Pak. Selalu gue dibully, Pak. Terus gue kayak coping mechanism gue ya kalau nggak berantem gue ajak debat. Makanya gue pinter banget ngomong. Lu juga pinter berantem pada saat itu. Puji Tuhan nggak pernah kenapa-napa gue berantem. Kalau gue berantem ketemu orang yang ada basic, Pak, mati gue. Itu pertama kali gue pas ngedalamin tinju tuh ya. Nah, lu baru sadar. Gue baru sadar, anjing kalau gue ketemu orang yang bisa bela diri apa gitu ya, mati gue, Pak. Sama member juga mati gue, Pak. Menang di mental aja, Pak. Gue tuh sampai yang kayak tukang parkir gak masuk akal buat gue. Maksudnya kayak nyari masalah sama gue aja, gue bisa sampai bugil-bugilan, Pak. Udah mau berantem, Pak. Itu pas SMA? Kuliah. Tapi untungnya pada saat lu punya followers lu gak pernah merasakan atau malah diingetin lu. Justru gue mikirnya Tuhan tuh ngasih gue pengalaman. Sama, Pak, kayak gue pas Beyond 1 ke Beyond 3. Sama juga gue pengalaman gue di gue pas gue kuliah itu Tuhan kasih gue pengalaman sebegitu rupanya supaya gue nggak sombong pas gue dikasih berkat banyak followers dan segala macam. Lebih datar hidup gue pas gue punya followers. Justru gue malah pernah punya fase yang itu gue bingung mau ngapain karena gue udah punya 10 juta. Iya. Itu. Jadi kalau menurut gue sih lu salah satu, maksudnya gue kan beruntung juga ya, udah maksudnya bertemu lumayan banyak orang. Lu salah satu orang yang menurut gue paling santai aja sih. Ngerti gak sih, kayak keluar bareng, lu gak berasa keluar bareng apa artis gitu atau siapa orang. Emang ada temen lu yang ada yang jangan ditanya, Bos. apa? Ada lah, intinya ada. Bukan high maintenance, maksudnya ya gimana ya, mungkin dia merasa dianya gede gitu ya, mungkin dia merasa dia punya followers, jadinya ya kita bisa ngerasain gitu loh, keluar itu kayak nggak yang santai aja gitu loh. Bayangan? Oh, ya adalah. Tapi lu ada pengalaman nggak ketemu orang kayak gitu? dulu pas gue dikejar-kejar risih lah, Pak, pasti. Kejar-kejar, cok.
dikejar-kejar anjing. Karena dulu mungkin orang nggak pernah ngeliat orang terus tiba-tiba terkenal. Terus kan tapi kan evolve kan, konten kreator makin banyak. Tapi ya, gue akhirnya lama-lama santai ya, orang dia foto aja. Tapi ya gue jadi kayak manusia normal aja. Misal kayak orang, misalkan gue kan punya mulut, gue jadi bisa ngomong. Misal kayak orang ngerasa gue asik gitu ya, ngerasa gue asik. Terus misalkan fotonya nge-fuck gitu tiba-tiba, gue turunin patahannya. Gue bilang, lu kalau mau foto lagi jangan nge-fuck. Misalnya dia nge-fuck lagi pak, gue keplak palanya. Terus gue suruh hapus fotonya. Pasti gue kayak orang normal aja pak, kayak orang normal. Jadi kalau lu sopan, kalau segan. Jadi gue gimana gue berinteraksi ya sama kayak gue berinteraksi sama lu lah. Kalau lu so asik sama gue, lu pasti kan risih dong. Gue so asik gitu kan. Terus lu misalkan udah warning, terus dia aja nggak nurut gitu kan. Ya bertindak aja gitu. Kalau gue sih selama gue masih begitu, ya misalkan gue udah keplak tapi gue bilang sorry karena lu tadi nggak dengerin gue gitu. Terus gue bilang suruh hapus gitu. Mungkin banyak kali ini yang di sini nanti di komen merasa pernah gue keplak. Lu sering ngeplak orang gitu? Nggak sering, nggak banyak orang yang aware di kolom komen, berarti kan bayangan gue banyak banget nggak? Ya ada lah. Ya, tapi ya itu kan juga maksudnya apa ya, namanya lu ngajak orang foto ya masa begitu gitu ya? Iya, dia pikir gue tuh asik banget karena kan gue kayaknya di konten tuh gue nyantai banget kan pak. Gue emang nyantai di dunia asli, cuman maksud gue sopan lah gitu. Ada satu hal nih menurut gue lumayan unik nih tentang lu. Aduh, hampir. Nah, banyak orang yang gue temui ya, personality di media ya, di medianya dengan aslinya itu beda. Tapi lu salah satu yang menurut gue sama. Iya. Semua orang bilang gue sama persis sih pak. Iya. Jadi apa yang kita lihat di layar itu ya lu gitu loh. Maksudnya bukan yang di layarnya lu eksplosif terus lu apa kayak semangat apa. Aslinya kan bisa aja ada orang yang diem gitu loh. Tenaganya habis, tapi lu kayak tenaganya nggak habis-habis, gila sih. Ya gue adalah Selo ZXZ. Dulu pas botak TikTok tuh bukan gue. Itu kan karakter yang gue bangun kan. Ya gue adalah Selo ZXZ. ZXZ ini apa nih? Is exist. Jadi dulu gue pas di kuliah, nah karena gue sombong, gue pernah dimusuhin satu angkatan pak. Karena semua orang yang berurusan sama gue pasti gue yang berantem. Oke. Males dong orang. Iya dong. Terus akhirnya dulu tuh akun gue namanya Y Marcelos. Oke. Y Marcelos tuh dulu temen gue namanya Janet, dia sekarang sekolah di Amerika. Dia yang bikinin gue Instagram, dia yang bikin gue Facebook gitu-gitu. Nah, gue ganti tuh akhirnya nama Y Marcelos karena gue dapet wangsit lagi ngamer tuh dulu. Kenapa gue jadi Selos ZXZ, Selos is exist, Selos tuh ada gitu loh. Lu kok semua musuhin gue gitu intinya. ZXZ is exist. Iya, Selos is exist. Exist tuh lebih kayak hadir nih. Selos nih hadir gitu. Selos tuh ada. Gitu. Kayak doa aja pak. Selos ada di benak semua orang. Selos tuh ini, Selos tuh itu gitu. Selos ZXZ is exist gitu. Nah, gue mau nanya nih, selama lu konten nih, lu kan udah konten lama banget ya. Lu pernah gak sih kayak kena mental ngurusin netizen atau? Pernah lah. Oh lu pernah? Pernah lah. Gue 3 bulan konten, dapat kerjaan ke Labuan Bajo. Buset pak, dulu yang nyerang gue banyak pak. Ini kakak Ari Kriting kan kemarin ada naik juga tuh ya. Itu dulu gue dihujat pak sama dia pak di Twitter. Dia ngehujatin lu? Banyak banget lah dulu, macem-macem dulu. Pokoknya gue pas lagi pertama kali viral tuh, terus gue pertama kali pas lagi new normal. Karena gue nggak tahu, gue kerjaan September, tanggal berapa gitu ya, tanggal 6. Terus Anies Baswedan baru ngumumin kita PPDB apa sih itu? Iya, yang penting ada pembatasan lagi. Iya, ada pembatasan lagi. Tanggal berapa? 4 bilangnya. Tanggal 5 nih, gue udah ada kerjaan tanggal 6. Itu gue dihujat pak. Video gue semua segala macam. Itu lu kena mental? Lumayan lah pak. Geng gue bubar gara-gara masalah itu? Iyalah anjir, kelihatan semua true colornya kan. Terus udah susah pak anjir. Terus apalagi semua dulu geng gue bikin salah, yang salahin gue mulu pak. Karena bilangnya gengnya Selos. Lu yang paling gede pada saat itu? Iya, karena gue yang paling gede. Itu. Terus gue pikir ya itu gue kena mental anjir. Gue kena mental. Terus ya sebentaran dong sih, sebentaran. Terus tapi ya tetap ya gitu-gitu. Terus setelah itu setelah gue rebranding lah jadi Selo ZXZ, karena gue udah bener-bener plek-ketiplek ya, jadi orang mengetahui gue sebagaimananya aja gitu.
Yes. Nah, lu kan tadi cerita awalnya geng lu banyak nih. Lu punya geng lah. Maksudnya lu juga angkatan TikTokers yang awal banget gitu loh. Dan Iya, pandemi lah pandemi. pandemi. Nah, yang kita tahu itu pada saat itu kan banyak nama-nama gede ya. Iya. Banyak nama-nama gede. Selama proses sampai sekarang juga banyak nama-nama yang naik dan turun. Iya. Cuman ada satu nama, ya nama lu doang tuh yang menurut gua konsisten banget nih. Dari dulu nih. Maksudnya kan sekarang juga lagi viral nih. Bukan era lo lagi. Tapi era lu kayak kagak habis-habis. Ada rahasianya gak sih? Gak ada pak. Gak ada lah. Jadi kayak konten-konten aja. Tapi apa gitu yang membedakan Celos yang sampai sekarang masih relevan dengan banyak tuh sosok-sosok yang dulu bareng lu mungkin? Gue bisa bedain. Apa? Iya karena kan ada fase-fasenya. Kreator tuh ada fasenya ngejar angka, engagement, video hari ini FYP enggak, 1 juta enggak, followernya nambah berapa itu di tracking. Ya. Nah, terus bikin cari konten lain yang meledak terus diulang terus gitu aja kan. Banyak yang stuck di fase ini pak. Makanya 3-6 bulan setahun tuh pada bubar semua. Karena gak kuat pak, tiap hari ngeliatin angka, tiap hari ngeliat gue nambahnya berapa, kok orang ini jauh lebih ini dari gue. Dulu gue juga begitu pak, gila. Sebelum gue jadi nomor 1 tuh, Apalagi lu kompetitif ya. apalagi gue super duper kompetitif pak. Lu pantengin. Ih, angka dia lebih gede dari gua, view dia lebih banyak satu dari gua gitu. Jurnal gue pertama pak, isinya pertambahan follower gue tiap hari pak. jangan heran, tenang aja pak, begitu gue dulu. Makanya gue masih sampai apal, gue ngurang 150.000 pak. Kalau sekarang gue udah gak peduli, karena menurut gue it's just a platform. Tuhan kasih gue, Tuhan percayakan gue, gimana caranya gue pakai dengan maksimal. Dan kenapa gue ada di dalam sini itu gue pergunakan dengan baik, bukan dengan gagah pintar gue, tapi memang gue pergunakan itu dengan bertanggung jawab gitu loh. Ya gue bikin Beyond, gimana cara gue bertanggung jawab dengan Beyond. Gue bikin Bicap M Kung Fu, gimana gue bertanggung jawab dengan project itu gitu. Yes. Karena gue dikasih kepercayaan juga di Hoto. Ya gimana cara gue bertanggung jawab dengan itu gitu. Pernah kebayang gak sih kalau misalnya Celos gak jadi seorang TikTokers ya, misalnya ya pada saat itu tiba-tiba ini apa parallel universe gitu. Iya. Lu kagak mulai konten pertama lu di TikTok, jadinya arah jalannya kagak konten sama sekali nih. Oke. Kira-kira lu bakal jadi apa? Di bayangan lu? Mungkin cepat atau lambat tetap akan konten. Karena itu kan skill 1 gue pak. Paling gampang gue bikin deh kan. Cuman kemungkinan besar gue bukan promosi tinju, tapi gue punya IO macam-macam kayak Ismaya, USS mungkin kayak gitu. Atau gue punya media kayak Volcati, Volix mungkin, USS Fit gitu. Atau gue Production house. iya, punya PH atau jadi filmmaker. Itu antara 3 itu sih. Karena sebenarnya gue janji sama mama gue. Jadi kan waktu itu kan gue kuliah undangan, ya kan, manajemen Unpad. Itu gue bilang sama gue sebenarnya ini karena dapat undangan aja nih, gue pengennya sekolah film. Mama gue, gila lu S1 sekolah film, mau jadi apa gitu. Gitu mama gue bilang, ya kan. Terus gue bilang ada di Unpad TV film. Enggak gitu. Ya suruh belajar ekonomi lah biar ekonomi gue bener gitu. Tapi gue janjinya sama mama gue cari beasiswa, nanti gue mau sekolah di US. Gue bilang gue jadi filmmaker. Sampai sekarang Mama gue kemarin lagi pas gue wisuda, cuman gue bilang gak usah lagi. Iya gue bilang gue sebenarnya emang gue tuh salah satu sifat dulu ya sombong, udah mulai luntur. Mungkin masih ada sisa-sisanya pak, tengilnya tuh mungkin masih ada sisa-sisanya. Yang satu hal yang menurut gue masih ada di dalam diri gue tuh, gue suka diajarin pak. Gue suka mempelajari. Gila kayak misalkan kita lagi ngobrol begini kan, bercakap-cakap ya, berkomunikasi dengan normal gitu. Gue mempelajari sesuatu dari lu gitu. Menurut gue lu walaupun lu baru di field ini, lu adalah orang yang podcaster yang baik. Lu bisa nyapu, karena nggak banyak pak. Banyak orang masuk podcast malah jadi problem, ya kan. Keluar podcast malah jadi problem, terus malah jadi problem, nggak hubungannya nggak baik sama bintang tamunya dan segala macam. Menurut gue semua skill set untuk jadi podcaster tuh udah punya. Karena gue juga mau bikin podcast kan. Terus ya itu gue suka mempelajari. Tapi kalau diajarin gue paling gak suka pak. Gue tebak lu itu tipe orang yang kalau misalnya lu mau ngerjain sesuatu,
tiba-tiba lu disuruh ngerjain itu lu jadi malas ngerjain itu? Oh enggak. Oh enggak. Enggak, gua amanah orangnya. Gua amanah orangnya. Soalnya gue begitu tuh. Misalnya gue Gua- mau ngapain. Kalau diajarin gue gak suka gue. Orang sosok ngajarin gitu ya. Heeh. Bilang alat tai, gue juga bisa pelajarin gitu gue. Itu hati kecil gue tuh pak. Itu yang masih gue lagi coba train. Jadi gue supaya apa yang ada di sekitar gue tuh gue bisa lebih maksimal lagi ininya. Gitu. Karena itu pak sifat dasar gue. Gue pikir semua orang di luar gue bego dulu pas kuliah. Tapi masih ada lah sedikit bawaan sekarang ya. Lo ngeliatnya gitu ya? Ya, tapi emang Ada lebih dikit. pinter aja sih. Maksud gua kan, menurut gua kalau misalnya lu emang pinter ya nggak apa-apa kalau begitu ya. Tapi Iya, iya. jangan elunya goblok tapi berasa pinter. Capek lah ngomongnya. Iya, Tapi iya. kalau emang pinter ya udah gitu. Kagak juga sih sebenarnya itu memang karena sifat dasar gue berdasarkan referensi hidup gue aja. Dulu tuh ya gitu-gitulah. Susah juga gue jelasin semua anjir. Nah ini kita masuk ke sesi akhir nih. Oke. Gua mau nanya siapa Dan kita seru juga ya ternyata ya anjir gak berasa lupa. siapa satu sosok yang paling berperan dalam adanya karir lu sekarang dan sosok lu sekarang? Sosok gue nyokap lah nomor satu pak. Satu. Nomor satu ini yang manusia ya selain Tuhan ya. Iya. Nyokap. Nyokap itu gue ngerasain hidup dari kan gue nggak pernah punya sosok bokap nih dari gue umur 3 tahun kan. Nyokap itu yang ngajarin gue dari pindah kontrakan dari kontrakan ke kontrakan sampai gue ngeliat nyokap gue bisa beli rumah, bisa beli mobil. Terus gue kuliah dia masih bisa umpanin semua segala macam. Terus sekarang dia makin sukses dan lain segala macam. Tuh gue ngeliat bahwa perjuangan itu dari titik nol tuh nyata. Bahkan dulu emak gue aja sekolah nggak bisa, mau makan jualan kue dulu gitu-gitulah emak gue. Terus dia yang kasih gue pelajaran tentang kehidupan. Dia yang ngajarin gue tentang punya iman kepada Tuhan. Dia yang ngajarin gue bahwa usaha itu tidak akan sia-sia gitu. Walaupun emak gue tuh selalu jadi apa namanya kayak reality check gitu. Karena gue dari kecil memang gue kalau bermimpi ngaco-ngaco pak. Iya. Boten-boten wae kalau kata emak gue. Bisa hilang di mimpi lu sendiri gitu. Nah, jadi emak gue tuh selalu bilang kayak maksudnya ya harus yang bener lah. Mungkin karena generasinya kali ya generasinya. Jadi kayak emak gue tuh masih percaya apa yang dikerjain tuh sebenarnya yang paling baik buat gue. Jadi gue suruh nerusin bisnis dia dan lain segala macam. Tapi itu malah jadi drive gue lebih bahwa kayak enggak Mi tenang nih gue kerjain nanti pokoknya lu gue pelihara gitu. Gue kan nyokap gue gitu. Cuman ya itu kan proses pendewasaan kan. Terus kalau misalkan sosok modern yang saat ini gue ngerasanya Tuhan juga yang kasih ya. Denny Sumargo lah. Denny Sumargo gila banget pak sama gue pak. Gue masalah dari Beyond 1 tuh dia selalu dia tahu semua lah. Dan gue tuh ketemu dia dulu waktu itu karena gue lagi udah bingung, gue lagi transisi dan segala macem. Gue pikir dulu gue mungkin ada 2 mentor lah. Gue ngomong sama Mufti tuh, si X dan Denny Sumargo. Terus gue lagi ngomong gitu semua segala macam, energinya nyampe pak ke dia. Jadi gue dulu pernah dikenalin via WA sama abang-abangan gue juga, Rio Dewanto. Karena gue dulu magang di Filosofi Kopi. Di situ malam-malam tiba-tiba dia video call gue aja random. Woi botak. Gue itu dapat wangsit, gue disuruh nelpon gitu, tiba-tiba nelpon dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi ngomongin ayat Alkitab. Nah itu dari situ, abis itu gue hubungannya selalu baik. Hubungan gue selalu baik. Dia ya ada proses lah dari gue manggil dia bang sampai jadi baba. Dia bener-bener nge-ayahin gue gitu. Dia mentorin gue. Dia juga yang kasih pemahaman. Dulu gue pikir kayaknya angka tuh paling ya gue kalau mau show ke orang bahwa gue itu keren, ya gue harus gede lah. Gue harus jadi nomor 1 gitu semua segala macam. Secara angka. Iya dulu ya nggak bisa bohong kan, nggak bisa bohong kan. Tapi dia bilang, misal dia kasih analogi gini. Misal kita naik sebuah gunung, ini gunung yang akan diinjak sama semua orang, Oke. ya kan? Gunungnya cuma itu doang. Anggaplah YouTube gunungnya gitu ya. 10 juta adalah 10 juta subscriber adalah tujuannya gitu. Kita sama-sama naik, lu tapi sprint, lu ada sepeda lu ambil semua segala macam. Akhirnya lu 10 juta juga los, ya kan? Tapi kan lu dari puncak. Kalau lu dari puncak, the only way is turun kan? Itu doang. Kalau lu mau ambil gunung lainnya. Tapi misal nih gunung YouTube gitu kan. Tapi kan kita sekarang gue lagi bangun banyak ya. Gue ada gunung TikTok, ada gunung YouTube. Itulah analoginya. Gunung Beyond, gunung ini semua segala macam.
Tapi kenapa enggak lu misalkan gunung satu ini yang jadi challenge buat semua orang, bedanya lu buru-buru ke atas. Kalau gue nih kita sama-sama naik tapi gue berkemah dulu, gue berinteraksi sama rusa-rusa, gue ngelihat keindahannya dulu, gue nikmatin, gue resapin, gue lebih banyak belajar dari proses gue naik gunung ini gitu loh. Terus dari situ tuh gue berubah tuh, barulah gue jadi lebih santai, gue jadi mikir kayak ya juga ya kan sebenarnya intinya gini, kayak gue berkarya di YouTube sama hitungan lu berkarya di YouTube ya sama, kita sama-sama berkarya di YouTube gitu. Outcome-nya itu sebenarnya bukan cuma hasil secara material atau secara angka, tapi apa yang lu serap itu kan yang jadi eternal tuh Pak. Itu yang akan selamanya, apalagi lu tulis, lu jadiin buku dan lain segala macam. Sama kayak ini kan sampai selama-lamanya bakal ada Pak, karena ini udah jadi buku gitu loh. Lu archive-kan itu gitu. Jadi gue mikir, oh iya benar juga. Ya udah gue gak usah gue kejar. Toh one day dengan caranya gue bergerak seperti ini, gue akan sebesar itu juga kok. Tergantung Tuhan mau ngasih gimana gitu. Gitu. Jadi setelah itu dan banyak-banyak lah. Kayak dulu gue yang hampir itu dia nelpon gue, dia bilang gini, Tuhan tuh sayang sama lu, Tuhan kasih hikmat ini semua buat lu. Dia bilang gini, kalau lu one day mau jadi promotor nomor 1 di dunia, mau dibikin sama Tuhan, mau lu di apa kek, mau lu sakit-sakitan kek, mau apapun orang coba lakukan itu kepada lu, pasti jadi, pasti genap, dibilang. Jadi gak mungkin tantangan yang ini bikin lu jadi kenapa-napa, pasti selesai. Bener Pak, itu gue nangis, terus bener selesai. Itu jadi kalau dari ya nyokap gue selalu doain gue lah. Tapi kayak ya sampai sekarang Pak, selalu dari situ pagi sarapan, rokok pertama dia nelpon gue. Nelpon gue. Set. Tahu lu, olahraga belum? Itu basa-basi aja Pak. Makan. Gosip, nelpon gue. Habis podcast sama siapa? Set, nelpon gue. Sehari itu bisa 3 kali, 4 kali. Jadi gue berasa benar-benar punya yang apa gue gak punya selama 24 tahun gue hidup. Tiba-tiba Tuhan kasih orang yang benar-benar jadi mentor gue gitu. Iya dia mah orang dahsyat lah Pak. Keren. Luar biasa. Nah, oke, kita coba tarik balik ya. Misalnya gini Los, anggap aja lu bisa balik ke Celos zaman ketika belum mulai apa-apa lah. Ya. Lu kebayang nih, ada imajinasi lu pengen jadi promotor, jadi apa gitu ya. Tapi belum tereksekusi, belum terlaksana. Mungkin lu baru mulai TikTok lah. Apa satu pesan yang mau lu kasih dengan kondisi Celos sekarang ke si Celos pada saat itu? Santai aja Los gitu. Ini Chill bro gitu. Kalau emang udah ditakdirkan pasti kejadian ya. Iya Pak, kalau udah Tuhan yang kasih hikmat pasti jadi Pak. Jadi Tuhan juga gak sembarang kasih hikmat gitu. Lu dikasih hikmat, lu dikasih berkat pas siap. Kalau lu belum dapat berarti lu belum siap. Berarti ada sesuatu hal yang lu harus ubah, ada sesuatu hal yang harus lu tinggalkan. Entah dosa apa yang lu harus tinggalkan, semua segala macam. Gue sampai proses kayak gini aja tuh gue yang bener-bener, dulu gue peminum berat, sekarang gue udah gak minum. Ya kan. Terus dulu gue ya dengan semua apapun yang pernah gue adiksikan tuh gue udah tinggalkan gitu. Gitu Pak. Jadi gue happy banget lah Tuhan bener-bener kasih kesempatan gue tuh sampai ke titik ini tuh bukan dengan gagah pintar gue, udah pasti 1000% Pak. 1000% gue yakin 1000%. Jadi kalau apapun yang misal orang kongres lo semua segala macam, gak ada 1 detik pun. Karena gini Pak, cara buktinya gini, semua kompetitor gue boleh copy gimana cara gue ngupload, gimana cara isi konten gue, gimana cara ini semua segala macam, atau semua tim gue dipindahin gitu di hijack, dan hasilnya akan tetap beda Pak, 1000%. Dan itu pembedanya bukan orangnya dan segala macam, itu Tuhan gitu Pak. Nah ini pertanyaan terakhir nih Los. Ya. Kalau misalnya penonton kita ini udah sejam lebih ya, kalau si penonton ini udah nontonin kita sejam lebih nih Los. Kalau tapi sebenarnya ini dapat banyak banget sih ilmu nih Pak. Kalau misalkan mereka nonton, kalau mereka nonton sampai detik ini, berarti mereka either terinspirasi banget nih sama cerita lu, atau pengen jadi sosok seperti lu lah. Apa satu pesan dari lu buat mereka yang udah nonton sampai akhir? My brother and sister, lu nggak membuang waktu di sini, lu udah support. Karena lu kan juga mau
Maksudnya dari niche yang lu bangun kan, ya lu gak cuman mau berguna buat diri lu sendiri gitu secara materi kan, lu mau berguna bagi orang lain gitu. Lu mau orang share tentang bisnis, lu mau orang share tentang ini semua segala macam. Ya gak ada proses yang gampang, gak ada proses yang gampang, dan gak ada proses yang instan gitu. Teruslah bermimpi, kejar mimpi itu. Mimpi lu itu bukan cuma angan-angan gitu loh. Mimpi lu itu benar-benar bisa terrealisasikan. Gak ada yang pernah nyangka gue pas SMA terus gue bisa ada di titik ini, terus gue bisa punya acara yang cuan, gue bisa ngalahin rekor debut pay-per-view UFC. Itu gak ada yang nyangka gitu loh. Tuhan tuh benar-benar berkarya terhadap kalian, dan kalian itu benar-benar harus memperkerjakan juga apa yang Tuhan berikan. Jadi buat kalian semua, jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah ngerasa minder, jangan pernah ngerasa diri kalian itu worthless, karena kalian itu benar-benar berharga di mata Tuhan, dan kalian itu benar-benar bisa berguna dan berdampak bagi generasi kalian sekarang, lingkungan kalian sekarang yang sekitar, dan juga generasi yang akan datang gitu. Yes. Mantap, thank you banget Los udah datang di podcast gua. Mantep nih anjir. Buat teman-teman yang mau nonton podcast dengan tamu-tamu sekeren Celos lagi, pastikan sudah subscribe channel ini. Thank you.